25 tahun menjadi saksi perjalanan Indonesia dan dunia. Inilah Liputan 6 SCTV. Aktual, tajam, terpercaya. Selamat malam saudara, di hari yang berbahagia ini kami hadirkan Liputan 6 Malam edisi spesial ulang tahun Liputan 6 SCTV yang ke-25. Dan edisi spesial malam hari ini, Joy Astro tidak sendiri. Ada saya, Jeremy Teti, pemilik lama Liputan 6 Malam. Yang sampai hari ini masih viral dan trending, betul ya? Iya, terima kasih Jeremy. Kak Joy Astro. Ini bisa kita lihat dari banyak banget live Instagram. Rame dari ya? Malaysia, katanya dari luar negeri. Kami tetap setia menunggu terus. Big fans of you, sukses terus ya, Mas Jeremy dan Joy Astro. Yes, ini masih berlangsung. Salam nanti sampai dari 30 menit ke depan ya. Jeremy. Suka Kak Jeremy bawa berita lagi. Kayaknya ada sinyal-sinyal banyak penonton yang masih pengen Jeremy Teti hadir untuk Liputan 6 Malam, betul ya? Oke, siap. Jeremy. Oke, kita hadirkan Liputan 6 Malam selengkapnya sesaat lagi. Polisi tangkap pria pelaku penganiayaan berkat video yang diunggah pelaku di media sosial. Untuk antisipasi pemudik yang kembali ke Jakarta, petugas melakukan swab test di sejumlah tempat. Serangan Israel ke Gaza, Palestina terus berlanjut. Korban tewas kembali berjatuhan. Kita mulai dengan informasi kriminal. Saudara, seorang pria di Garut, Jawa Barat nekat mengunggah aksi penganiayaan yang dilakukannya di media sosial. Video yang viral di media sosial itu mempermudah polisi untuk membekuk pelaku saat akan kabur keluar dari Garut. Video penganiayaan yang diunggah sekelompok warga Garut, Jawa Barat ini menjadi viral di media sosial. Korban bernama Rohfik Ridwan, warga Kecamatan Kadungora, terluka setelah dianiaya pelaku menggunakan golok. Tak hanya melakukan penganiayaan, pelaku juga merusak kaca rumah korban. Jajaran Satreskrim Polres Garut yang mendapat informasi video ini pun langsung memburu pelaku. Pelaku bernama Pori akhirnya dibekuk dan ditembak di bagian kaki lantaran berusaha kabur saat akan ditangkap. Saat diperiksa polisi, pelaku berdalih jika korban yang terlebih dahulu mengancam dirinya. Namun hasil pemeriksaan saksi, motif pelaku menganiaya korban karena asmara. Pelaku cemburu karena gadis yang diincarnya lebih memilih korban sebagai kekasih. Berhasil mengamankan satu orang pelaku diduga tindak pidana kekerasan bersama terhadap barang dan atau orang dan juga diduga melakukan tindak pidana pencurian kekerasan terhadap korban. Kalau motif sendiri? Motif itu pelaku asmara karena cemburu terhadap korban yang menurut pelaku itu mendekati perempuan yang sama dengan yang didekati oleh pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal 170 KUHP Junto 365 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Dan masih dari Jawa Barat, berdalih tergiur kemolekan tubuh korban, tersangka utama perampokan dan pemerkosaan seorang remaja di Bekasi, Jawa Barat, tega menodai korbannya. Tersangka dijerat pasal berlapis dan diancam hukuman 12 tahun penjara. Pelaku utama perampokan disertai pemerkosaan seorang remaja di Bekasi pada Sabtu lalu tak berkutik saat diringkus tim Jatanras Polda Metro Jaya. Ia ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Desa Nanggung, Bogor, Jawa Barat. Polisi langsung mengiringnya ke Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Hasil pemeriksaan sementara, tersangka tergiur dengan kemolekan tubuh korban yang tengah bermain ponsel di kamarnya. Disertai ancaman, tersangka tega menodai korban yang beranjak remaja. Memang pada saat dia masuk sendiri,
loncat melalui pagar, kemudian masuk melalui satu ventilasi. Sempat setengah jam melihat korban ini sedang bermain handphone di ruang keluarga. Sehingga timbul niat jahat daripada si pelaku untuk melakukan pemerkosaan. Dalam kasus ini, tersangka dijerat pasal pidana perampokan dan pemerkosaan, serta Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya, polisi juga telah meringkus 2 tersangka lainnya yang bertugas sebagai penadah ponsel curian. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Dan ini kita beralih ke berita tentang reptil. Ya? Reptil ya. Okay. Kak Joy juga suka reptil? Takut. Suka ular? Takut. Gak suka ular? Suka. Oh, kalau saya suka ular. Okay. Ada seekor ular jenis sancak kembang berukuran sekitar 7 meter lebih panjangnya. Panjang banget loh. Ditemukan bersarang di sebuah gedung bekas bioskop Grand Theater di Simpang 5 Senen, Jakarta. Bioskop itu legendaris banget buat orang-orang Jakarta, Jabodetabek, bahkan sampai Bandung. Karena bioskop itu banyak sejarah. Nanti aja kita cerita sejarah, panjang loh cerita sejarah ya. Oke, proses evakuasi berlangsung dramatis, saudara, lantaran petugas harus membongkar pipa saluran air tempat ular itu bersarang. Ular itu ngap? Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat harus membongkar pipa saluran air di area dalam gedung bekas bioskop Grand Theater di kawasan Simpang 5 Senen, tempat ular bersarang. Perlahan-lahan, ular sancak kembang sepanjang 7 meter lebih ini dievakuasi. Petugas harus ekstra hati-hati agar badan ular tidak terluka saat dievakuasi akibat sempitnya saluran air. Terus, 1, 2. Lagi, 1, 2. Petugas akhirnya berhasil mengeluarkan ular sanca dari pipa. Diduga ular besar ini telah lama bersarang di dalam gedung bekas bioskop dan bertahan hidup hanya dengan memangsa tikus. Ada kesulitan sedikit, kita harus membongkar pipa yang berukuran lumayan besar, harus kita bongkar terlebih dahulu. Setelah itu baru kita evakuasi. Untuk ular tersendiri biasa kita bawa ke kantor dulu, nanti kita koordinasikan dengan pihak BKSDA. Agar tidak membahayakan warga sekitar, ular yang berhasil dievakuasi dibawa ke kantor Subdinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat. Rencananya, ular sanca akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Nih cerita ular ini tadi kayaknya belum selesai nih, masih kayak nanggung gitu. Apa tadi yang mau diceritain? Bukan masalah ularnya, bioskop Grand-nya itu. Fenomenal, bersejarah. Coba ular itu masuk di saat bioskop Grand lagi rame-ramenya dulu. Apa yang terjadi? Pasti pada menjerit. Penontonnya kan hobinya menjerit semua di situ. Oke, ngeri ya. Pokoknya ngeri lah ya. Oke. Ya, kita lanjut mengenai ulang tahun dari Liputan 6 yang ke-25 hari ini, yang diacarakan di sejumlah program Liputan 6 berlangsung menarik karena dibalut juga dengan teknologi untuk mengantisipasi protokol kesehatan. Ya, salah satunya hadir mantan presenter Liputan 6 di studio, yaitu Ira Kusno. Ya. Tanpa fisiknya hadir di situ. Hah, bisa? Serem ya? Kok bisa? Oh, nggak serem ya? Nggak tahu. 25 tahun menjadi saksi perjalanan sejarah Indonesia dan dunia. Inilah Liputan 6 SCTV. Kemeriahan acara ulang tahun Liputan 6 yang ke-25 juga ditandai dengan hadirnya mantan presenter Liputan 6 Ira Kusno. Saudara sudah hadir bersama kami di studio Liputan 6. Ini dia, Ira Kusno. Terima kasih Reza. Selamat siang saudara, senang sekali bisa kembali di Liputan 6 siang di hari spesial 25 tahun Liputan 6. Dan walaupun saya berupa hologram, dan karena ini sebenarnya adalah untuk menjaga protokol kesehatan, dan saya berbeda ruangan dengan Reza, tetapi kita tetap seakan-akan dekat begitu karena teknologi memungkinkan. Ira yang bersama Reza Ramadansyah membawakan acara Liputan 6 siang dihadirkan ke studio dengan trik teknologi green screen yang didesain kru Liputan 6 SCTV di studio Penta Kebun Jeruk, Jakarta. Butuh sejumlah penyesuaian dan transisi agar siarannya berlangsung di 2 studio, Penta dan Studio News di Senen City berlangsung lancar. Dan hasilnya, voila, Ira Kusno dengan tampilan hologram berdampingan dengan Reza menyajikan program Liputan 6 siang spesial HUT ke-25 dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Langsung saja kita mulai Liputan 6 siang spesial 25 tahun.
Gimana kalau Jeremy suka nggak? Muncul, hilang gitu suka? Aku nggak mau muncul hilang, tapi timbul, tenggelam. Jadi kayak lagi berenang gitu kan, gaya dada, gaya kupu-kupu, timbul, tenggelam. Jadi di gitu. studio juga bisa kayak gitu ternyata. Betul ya? Betul sekali. Kak Joy, luar biasa sukanya gimana? Timbul, tenggelam apa muncul hilang? Jangan muncul hilang. Ghosting. Ntar hilang benaran. Oke, tadi kita bicara soal teknologi dan tepat 20 Mei 1996 itu menjadi momen bersejarah bagi Liputan 6 SCTV, Jeremy. Dan untuk pertama kalinya Liputan 6 mengudara menjadi program berita harian di SCTV yang aktual, tajam, terpercaya. Selamat petang saudara dan selamat berjumpa dalam siaran perdana Liputan 6 petang. Pada program ini kami akan menyajikan serangkaian informasi aktual, tajam dan tentu terpercaya. Kalau dibilang deg-degan, sangat deg-degan, sangat sakit perut, biasalah hari pertama, dekannya luar biasa. Dan sakit perutnya itu siaran hari Minggu kalau nggak salah ya, dari Sabtu sudah bolak-balik ke belakang terus. Tapi itu pengalaman yang sangat menarik buat saya. Dan satu lagi, yaitu setiap hari rambutnya dia spray. itu nggak kebayang, sangat nggak kebayang bahwa akhirnya saya setiap hari pakai spray. Itu pengalaman luar biasa juga. Dan itu menarik dan ya manis lah udah dikenang seperti itu. About women's right is good. Yeah. But then from what point of view? To be a politician? Yeah. Betul? Katakanlah berita itu kan 5W1H, tapi nggak cukup itu. Kan kita juga harus ada critical thinking, analytical thinking yang mereka belum masuk. Nah kita tambahin lagi dua kategori itu. Selain 5W1H, analytical thinking, critical thinking. Ya, dan program khusus seputar kegiatan bulan suci Ramadan tetap hadir di hadapan Anda, melengkapi sajian informasi dari daerah dan mancanegara. Siang saudara, lewat Liputan 6 Siang SCTV, kembali saya Indriati Yulistiani menemani Anda selama 1 jam. Kita meluangkan waktu untuk berbincang sejenak seputar pertandingan LA Galaxy melawan tim Indonesia Selection dan langsung diwawancara di lapangan Gelora Bung Karno Senayan. Itulah sebagai satu pesan kepada para penonton, tonton kami. Karena kami aktual, kami tajam, dan harus dipercaya. Karena kita tidak mengatakan itu hoax segala macam. Kita melalui namanya penelitian, lead bank kita itu yang sangat kuat. Research and development itu kuncinya di situ, harus kuat. Ini kalau ngelihat dari foto dan video-videonya, Jeremy Teti terlibat sekali sepertinya di awal-awal Liputan 6 SCTV ini mengudara. Kalau Liputan 6 yang pertama kan Liputan 6 petang duluan. Kalau saya masuk untuk Liputan 6 pagi. Jadi 1 tahun kemudian. Jadi saya Liputan 6 pagi edisi perdana hari pertama. Oh, stresnya minta ampun. Sama siapa waktu itu? Pasangannya sama Ira Kusno. Tahu sendiri Ira Kusnonya orang kan perfecto gitu kan. Gak boleh salah ya, gak boleh salah. Lu dia makin kayak gitu kok makin tertekan hidupku. Tapi akhirnya jadi salah terus. Jadi salah. Dan aku sama Ira kakinya di bawah gesek-gesekan kayak gini. Next lu ya. Next lu. Karena kaki gini-gini. Karena takut ini ya, takut nggak. Gue pakai tangan sekalian. Ira next lu. Pukul di bawah meja. Nggak ada yang tahu. Jadi banyak yang tidak tahu proses siaran seperti itu ya. Tadi kalau ngelihat Bu Sumita apa yang kebayang sama Jeremy? Aku lihat Ibu Sumita yang kebayang adalah satu. Aduh kalau gue salah dia ngomelin. Ibu itu tuh subuh-subuh udah datang, jam 4 subuh udah datang. Jangan sampai salah. Oke. Kita nanti lanjutkan lagi perbincangan kita ya, Jeremy. Untuk selanjutnya, untuk antisipasi pemudik yang kembali ke Jakarta, petugas lakukan swab test di sejumlah tempat. Dan tunggu informasi selengkapnya sesaat lagi.
tahun ke-25 Liputan 6 SCTV terus sajikan informasi yang aktual, tajam dan terpercaya kepada rakyat Indonesia. Dapat selalu konsisten menjadi media yang aktual, tajam dan terpercaya. Saya yakin Liputan 6 SCTV akan terus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang selalu mengedepankan berita-berita independen, aktual, tajam dan terpercaya. One Championship, Home of Martial Art. Torehan sejarah baru akan tercipta. Perebutan gelar juara dunia heavyweight. Juara bertahan Brandon Vera menghadapi petarung India Arjan Gular. Saksikan pertarungan sengit tanpa henti di One Championship, Jumat 21 Mei, pukul 23.30 di SCTV. Bersama kita lindungi diri dan keluarga dari COVID-19 ini. Pemerintah siap melaksanakan vaksinasi. Standar keamanan yang tinggi menjadi kunci kalahkan pandemi. Garansi aman dan halal pun sudah diberikan oleh MUI. Vaksin, melindungi diri, melindungi negeri. Selamat ulang tahun ke-25 kepada Liputan 6 SCTV. Ulang tahun perak ini, insya Allah Liputan 6 akan terus makin mewarnai hasanah informasi, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 25 tahun bukan perjalanan yang singkat. Semoga terus konsisten menjaga kode etik, menjaga objektivitas, dan mengabarkan informasi yang aktual, tajam, terpercaya. Ya, Anda masih di Liputan 6 Malam Spesial. Malam hari ini masih bersama saya, Jeremy Teti. Dan juga Joy Astro. Ya, saudara, untuk mengupdate perkembangan terakhir kasus COVID-19 di tanah air, kami akan sajikan data hingga Kamis 20 Mei 2021. Silakan, Joy. Ya, seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, perkembangan COVID-19 di Indonesia pada tanggal 20 Mei 2021, kasus positif tercatat bertambah 5.797. Kemudian kasus aktif COVID-19 masih ada 88.439. Tapi kasus sembuh juga bertambah ini. Cukup banyak ya. Jadi 4.969 dan kasus meninggal bertambah 218 orang. Nah, selain itu kami juga akan berhubungan langsung dengan rekan kami, Mutarudin Yaakob, yang ada di ujung barat tanah air Aceh untuk melaporkan perkembangan kasus COVID-19 di sana. Silahkan, Mutarudin. Seperti daerah lain di Indonesia, Provinsi Aceh juga tidak luput dari kasus COVID-19. Namun kasus COVID-19 di Provinsi Aceh masih bisa terkendali. Sejak muncul pertama sekali pada 27 Maret 2020 lalu, kasus COVID-19 di Aceh mengalami kasus fluktuatif. Artinya, kadang naik, kadang turun. Fenomena ini disikapi pemerintah dengan melakukan berbagai upaya. Salah satunya menyediakan perawatan terhadap mereka yang terpapar COVID-19. Upaya pencegahan seperti sosialisasi terhadap protokol kesehatan menjadi bagian terpenting dari penanganan COVID-19. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, serta air mengalir, juga menghindari kerumunan menjadi sesuatu yang harus dilakukan semua pihak di Aceh. Kerjasama masyarakat dibutuhkan untuk membantu pemerintah menangani kasus COVID-19. Rapid test antigen diberlakukan kepada mereka yang masuk ke Aceh. Juga vaksinasi terhadap pelayanan publik tak hentinya dilakukan pemerintah setempat. Sosialisasi kepada para guru dan siswa kerap dilakukan pemerintah di Aceh. Dengan demikian, upaya pencegahan dan kerjasama yang baik menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Nah, jika semua pihak sadar dan semua pihak bekerja sama dengan baik, perlu kewaspadaan yang khusus dari warga setempat, maka penanganan COVID-19 akan bisa dikendalikan.
Ya, terima kasih Muhtardin Yaakob melaporkan dari Banda Aceh. Ya, dari Banda Aceh, Joy, kita menuju ke Papua. Selama 1 pekan terakhir, aksi teror penembakan dilakukan teroris KKB kelompok Lekagak Talenggeng di Kabupaten Puncak, Papua. Pasca baku tembak, selain memperketat pengamanan, petugas juga terus memburu para pelaku penembakan. Jurnalis SCTV di Papua, Igo Batmomolin, melaporkan untuk Anda. Silakan, Igo. Terima kasih Joy dan Jeremy. Saat ini juga dapat kami melaporkan bahwa aparat gabungan TNI Polri masih terus melakukan pengejaran terhadap kelompok teroris KKB pimpinan Lekagak Talenggeng yang melakukan aksi teror penembakan di 3 distrik di Kabupaten Puncak. Kami juga melaporkan bahwa walaupun terjadinya aksi teror penembakan di Kabupaten Puncak dalam sepekan ini, aktivitas warga di Kabupaten Puncak terlihat kondusif. Aktivitas di pasar di Ibu Kota Puncak, bahkan di Bandara Aminggaru Ilaga Kabupaten Puncak juga berjalan seperti biasanya. Kami juga melaporkan bahwa sampai saat ini juga aparat gabungan terus melakukan patroli-patroli rutin di titik-titik yang dianggap rawan di Kabupaten Puncak. Mereka melakukan patroli dengan berjalan kaki, menggunakan kendaraan dengan membawa peralatan lengkap, bersenjata lengkap, dan guna mencegah tidak terjadinya aksi-aksi teror penembakan oleh kelompok teroris KKB pimpinan Lekagak Talenggeng. Demikian, Igo Batmomolin melaporkan. Kita kembali ke studio bersama Joy dan Jeremy. Terima kasih Igo Batmomolin dari Papua ya. Oke, selanjutnya saudara, serangan Israel ke Gaza, Palestina terus berlanjut. Korban tewas kembali berjatuhan. لقد ظل برنامج ليبوتان إينام طيلة 25 العام الماضية يتعاون بصورة متميزة مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بجاكرتا، خصوصا فيما يتعلق بنشر معلومات متنوعة عن العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وإندونيسيا، والتي تحتفل هذا العام بمرور 45 عاما على إقامتها. نتمنى أن يواصل برنامج ليبوتان إينام تقديم معلومات دقيقة ومفيدة للمجتمع. ليبوتان إينام أكتوال تجام تربرشايا. One Championship di SCTV. Semua yang harus kita alami. Seru kan? Iya, kamu bener. Masih zaman pakai TV analog? Saatnya beralih ke TV digital. Pastikan perangkat TV Anda mendukung atau gunakan set-top box yang tersedia di pasaran. Sekali-sekali ngejailin suami sendiri. TV digital, bersih, jernih, canggih. Saya ini lahir, dididik dan dibesarkan di Liputan 6. Nah, jadi dengan senang hati, dengan bangga saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Liputan 6. Semoga Liputan 6 akan terus jaya, akan terus melahirkan, mendidik banyak jurnalis-jurnalis televisi yang hebat untuk masa yang akan datang.
Ya, Anda kembali menyaksikan Liputan 6 Malam edisi spesial ulang tahun Liputan 6 yang ke-25. Betul, dan saudara, hari ini program berita kesayangan Anda, seperti yang saya sampaikan tadi, berulang tahun yang ke-25. Ya, selama 25 tahun, Liputan 6 tidak hanya menghadirkan informasi yang aktual, tajam, terpercaya dari dalam negeri, namun juga menghadirkan berbagai peristiwa penting dan besar di berbagai belahan dunia. Tak hanya dari dalam negeri, Liputan 6 juga menyajikan berbagai informasi dari seluruh penjuru dunia. Sebut saja perang di Irak, bencana di Filipina, hingga pemilu di Amerika Serikat. Peristiwa-peristiwa besar dunia tak pernah lepas dari jangkauan awak Liputan 6. Semua itu demi menyuguhkan informasi yang aktual, tajam, dan terpercaya. Sebuah semangat yang telah terpatri sejak berdirinya Liputan 6 25 tahun yang lalu. Liputan 6 terus berkarya mencerdaskan bangsa untuk Indonesia maju dan bermartabat. Kalian sudah lihat kami sudah bertemu. Makanya kita harapkan supaya situasinya aman. Hari ini merupakan hari yang menunjukkan titik terang bagi tim masyarakat Timur Timur, di mana tanda-tanda perdamaian antara kedua kubu yang bertikai semakin jelas. Memang sudah melupakan Saddam Hussein tampaknya, karena mereka ingin secepatnya mewujudkan kota Baghdad kembali seperti saat sebelum perang. Namun mereka juga menyatakan kepada SCTV bahwa apabila dalam waktu dekat ini pemerintahan Amerika Serikat, terutama pasukannya yang ada di kota Baghdad ini, tidak bisa dalam waktu singkat mewujudkan keamanan di kota Baghdad. Sekali lagi saudara, Anda bisa menyaksikan bom lagi-lagi dijatuhkan. Paling hanya berjarak sekitar 10 meter dari lokasi pertama. Inilah kebiadaban, atau apalagi yang bisa saya sebutkan di sini. Anda bisa menyaksikan bagaimana bom-bom dijatuhkan dari atas pesawat tempur Israel, dan lagi-lagi di kawasan yang sama dan hanya berjarak sekitar sekali lagi 10 atau 5 meter saja. Sudah rencananya pesawat Hercules jenis C-130 milik TNI AU ini akan diperbantukan di Filipina untuk melakukan distribusi bantuan maupun evakuasi korban hingga 24 November mendatang. Tunggal putra Indonesia, Tommy Sugiarto, dan ganda putri Gracia Poli dan Nitya Krisinda Maheswari harus terhenti langkahnya di cabang olahraga bulu tangkis di Olimpiade Rio 2016. Pada tahun 2016 ini pemilu presiden bisa dikategorikan sebagai pemilu yang paling panas dalam sejarah negeri Paman Sam, karena ada beberapa pihak yang menyebutkan bahwasannya ketegangan antara kedua calon presiden ini bisa bahkan menjurus kepada perpecahan persatuan dan kesatuan negara Amerika Serikat. Nah, tadi kita udah saksikan dan ada Jeremy juga tadi di Timor Leste ya. Tapi sebenarnya selain pengalaman di Timor Leste, apa lagi yang paling berkesan di pengalaman liputan di luar negeri? Di luar negeri. Kalau di luar negeri pernah liputan di Vietnam, di Hanoi. Waktu itu SEA Games tahun 2003, 2002 apa 2003. Nah itu saya hanya dikirim berdua sama kameramen Andi Patra. Jadi harus bisa mengcover area sebegitu luas yang jarak venue ke venue-nya ada yang 70 km, ada yang 100 km, ada yang 80 km. Nah, kali ini gimana caranya? Nah, kali ini gimana? Caranya adalah satu, menggandeng teman-teman jurnalis dari TV-TV lain. Bagaimana kita mengalahkan salah satu TV yang menyiarkan olahraga dan kirim timnya paling banyak waktu itu. Tapi tetap Liputan 6 nggak kalah ya? Satu hari bisa 6 item berita dari sana dan semuanya tetap on screen. Kerja keras luar biasa nih ya. Kerja keras dan membuka link. Betul. Dengan teman-teman. Selain itu, apakah pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak mengenakan selama liputan, Jeremy? Kalau bilang kejadian-kejadian tidak mengenakan cukup banyak. Kak Joy pernah nggak datang demonstran ke kantor cari Joy Astro? Belum pernah kan? Jeremy Teti pernah 2 kali. Didatangin sekali sama para transgender. Waktu itu gedung masih di kawasan Green Garden tahun 99. Terus kemudian setelah pindah ke Gatot Subroto juga pernah didatangi salah satu ormas.
Ngeri kali Jeremy Teti. Nah itu aku produser besar bikin berita tentang apa nih? Kisruh ya, bentrok gitu ya. Bentrok antar dua ormas waktu itu. Nah di baju mereka kan ada dan aku dicari. Jeremy Teti yang buat baca berita itu. Matilah sudah. Suaraku kan nggak bisa dibohongin. Betul, orang hanya lihat pada saat siaran seperti ini ya. Betul. Padahal di balik itu ada situasi yang berat yang harus dihadapi jurnalis ya. Oke, Jeremy, kita beralih ke informasi berikutnya. Serangan Israel ke Gaza, Palestina terus berlanjut. Korban tewas kembali berjatuhan. Dan Israel juga abaikan seruan Amerika Serikat yang meminta Israel untuk mengurangi eskalasi di jalur Gaza. Serangan Israel ke Gaza, Palestina terus berlanjut. Hari Kamis waktu setempat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak seruan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang meminta Israel untuk mengurangi eskalasi di jalur Gaza. Dampak dari serangan Israel, sejumlah bangunan di Gaza hancur dan tentunya menimbulkan korban tewas. Di kota Khan Younis, seorang wanita menjadi korban tewas akibat serangan Israel. Suasana haru terlihat saat korban disolatkan di tengah lapangan. Kerabat korban dan juga warga sekitar kemudian membawa jenazah untuk dimakamkan. Salah satu korban tewas lainnya adalah pemimpin Hamas Ashar al-Halabi. Dan untuk memberikan penghormatan terakhir, ratusan warga Palestina mengiringi prosesi pemakaman korban. Sejauh ini warga Palestina yang menjadi korban tewas akibat serangan Israel ke Palestina telah mencapai 230 orang, termasuk 65 anak-anak dan 39 wanita. Selain itu, lebih dari 1.700 orang terluka, serta 58.000 warga Palestina kehilangan tempat tinggal. Nah, ini berita ini kan lagi banyak sekali di semua media pasti ya, hampir setiap hari update terus informasi dari Palestina dan juga Israel ya. Pernah nyampe di sana? Saya, pernah sampai ke Israel, pernah sampai ke Palestina, pernah sampai ke tembok ratapan, pernah, dan liputan di sana juga sampai kan lewatin itu perbatasan border antara itu waktu Israel lagi perang dan juga? Palestina. Bukan waktu perang, itu liputan apa, soft news ya. Begitu. Jadi liputan lumayan 2 minggu di sana. Tapi untung pada saat lagi damai kondisinya. Lagi damai-damainya. Oke, Jeremy, apa yang bikin Jeremy itu nggak bisa lupa sama Liputan 6? Ya gimana bisa lupa Kak Joy. Jeremy Teti itu identik dengan Liputan 6 SCTV. Ya gimana, saya presenter pertama dan memang Liputan 6 ini yang membesarkan saya, mempopulerkan saya ke seluruh jagat dunia ini. Oke, sekalian kita closing. Jeremy Teti, hari ini hari yang berbahagia sekali. Selamat ulang tahun sekali lagi ya buat Liputan 6 SCTV. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan saya Jeremy Teti dan juga Joy Astro. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Liputan 6 Malam spesial malam hari ini. 25 tahun Liputan 6 SCTV. Salam. Saya Jeremy Teti, salam SCTV.